Ini data pegawai non ASN di lembaga sekolah, yaitu atas nama, kemudian NUPTK, nomor induk kependudukan, kemudian pejabat yang mengangkat ini adalah kepala sekolah, kemudian nomor SK kepala sekolahnya. Nah, bertanggung jawab atas validitas dan juga data pendidikan kepegawaian yang telah diberikan. Ketika teman-teman tidak bisa membuat akun pendataan non ASN dan juga upload berkas dikarenakan nik kita belum terdata oleh admin instansi, berikutnya lah merupakan salah satu contoh Pemda untuk mengatasi galat ya, sebagai solusinya supaya nanti dari yang awalnya tidak bisa membuat akun pendataan non ASN ini bisa. Ini adalah merupakan salah satu contoh surat edaran desvalidasi dan juga visitasi data pendidikan yang salah satu fokusnya ini adalah terkait tentang pendataan tenaga non ASN. Berikutnya juga ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang memang di sini adalah merupakan salah satu persyaratan wajib ya, yang nanti akan diupload di sistem. Kemudian dari data-data yang teman-teman nanti isikan, berikut nanti akan diisikan ya dalam sistem aplikasi pendataan ASN. Yang mana di sini datanya inilah wajib valid teman-teman dan dibuktikan dengan SPTJM. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, berikutlah merupakan salah satu contoh untuk langkah dari admin instansi yang kedepannya akan menjadi solusi bagi teman-teman yang tidak bisa membuat akun ya, ketika ingin melakukan atau mengikuti pendataan non ASN tahun 2022. Nah, misalkan di sini dari salah satu dinas pendidikan adalah memberikan surat edaran yang seperti ini, teman-teman. Ya, benar di sini pada surat edaran tertanggal sekian, kemudian dengan di sini adalah kalau misalkan kita lihat dari perihalnya atau tujuannya ini adalah desvalidasi dan juga visitasi ya data pendidikan. Memang di sini tidak sepenuhnya hanya ditujukan untuk pendataan tenaga non ASN, tapi juga untuk jumlah siswa dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa surat edaran ditujukan kepada masing-masing korwil dan juga kepada kepala SMP se-kabupaten ini, yang mana di sini sehubungan dengan pelaksanaan validasi dan visitasi data pendidikan serta kecukupan SDM guna peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan. Diharap dengan mengharap kehadiran saudara untuk mempersiapkan data soft copy dan juga hard copy seperti yang terlampir ya, sesuai dengan jadwalnya. Kemudian juga di sini menugaskan operator SD dan juga SMP beserta kepala sekolah untuk turut hadir serta membawa data sebagaimana yang terlampir ya pada soft copy dan juga hard copy nantinya. Kemudian juga membawa SK pembagian tugas jam mengajar. Ini juga nanti akan kita lihat untuk seperti apa sih lampiran yang harus dibawa. Sebagai contoh untuk yang pertama teman-teman, dan yang dimasukkan dalam pendataan ya nantinya, ini data pegawai non ASN di lembaga sekolah, yaitu atas nama, kemudian NUPTK, nomor induk kependudukan, kemudian pejabat yang mengangkat ini adalah kepala sekolah, kemudian nomor SK kepala sekolahnya, kemudian tanggal SK ini adalah tanggal ini yaitu tahun 2015, kemudian jabatan sebagai guru kelas, kemudian tugas mengajar itu adalah mengajar di kelas 1, kemudian S1-nya PGSD, kemudian berarti di sini adalah tahunnya ini teman. Kemudian ini adalah untuk resmi dari APBD kode rekening, yaitu sumber penggajian ya, yaitu APBD 305 teman-teman. Selanjutnya pada bagian rekap data non ASN di lingkup kecamatan, yaitu kalau misalkan dari masing-masing sekolah ya, tadi yang pertama adalah dari data sekolah, kemudian direkap dalam data kecamatan, maka nanti akan muncul yaitu by name ya, yaitu dari SD mana, kemudian SMP mana. Selanjutnya di sini jumlah masuk dapodiknya ini berapa, kemudian guru PAI berapa, guru PJOK, kemudian guru mapel, kemudian tenaga administrasi, kemudian penjaga juga teman-teman. Penjaganya ini berapa dalam SD ini, kemudian pramuka kebersihannya ada berapa, kemudian di sini jumlah yang belum masuk dapodik sampai saat ini untuk guru kelas berapa, guru PAI dan seterusnya. Ini adalah termasuk yang didata, ini adalah yang jumlah sudah masuk dapodik dan juga jumlah yang belum masuk dapodik teman-teman. Ini adalah sebagai contoh untuk yang rekap data non ASN kecamatan. Kemudian juga diminta untuk data pegawai yang sudah ASN ya, baik itu P3K maupun juga PNS.
Di sini ada namanya siapa, kemudian NIP-nya, kemudian UPTK, tanggal lahir, pangkat, golongan, jabatan, tugas mengajar itu mengajar kelas berapa, kemudian pendidikan terakhir S1 S2-nya, kemudian mapel sertifikasinya ini apa. Sehingga di sini akan muncul yaitu data kebutuhan ASN ya, dari data yang ASN udah ada, kemudian yang sudah masuk dapodik dan juga belum. Maka di sini akan muncul yaitu data kebutuhan ASN yaitu di kecamatan mana, kemudian SD yang mana. Kemudian di sini untuk unit kerjanya berikutnya di sini akan muncul untuk jumlah kekurangan, misalkan inilah jumlah kekurangannya, ini adalah ada 3 guru teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk kebutuhan ASN tenaga kependidikan. Nah, kebutuhan tenaga ASN tenaga kependidikan rekap kecamatan. Nah, di sini dari unit kerja mana, kemudian jumlah kebutuhan administrasi. Nah, ini adalah kebutuhan tenaga administrasi. Di sini misalkan adalah 1, jumlah PNS administrasi ini 1, jumlah kekurangan ini 0, kemudian jumlah kebutuhan pramuka kebersihan ini adalah perlu 1, jumlah PNS pramuka kebersihan ini adalah 1. Nah, ini adalah contoh untuk yang kebutuhan ASN tenaga kependidikan. Nah, selanjutnya di sini akan muncul yaitu dari Korwil mana, berikutnya nama lembaga mana, kemudian juga akan dilihat dari rasio siswanya. Jadi kebutuhan dengan rasio siswa, misalkan di SDA ini adalah kelas 1-nya 30, kemudian jumlah murid kelas 2 sekian, sehingga nanti akan ditentukan kira-kira ini nanti akan diberikan tenaga ataukah tidak, demikian. Selanjutnya seluruh data ini tentunya diminta untuk memberikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Yang mana di sini pada poin-poin pentingnya yaitu data pendidikan dan kepegawaian mencakup siswa, guru serta kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ASN maupun juga non ASN itulah data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bertanggung jawab atas validitas dan juga data pendidikan kepegawaian yang telah diberikan. Kemudian apabila di kemudian hari pernyataan yang dibuat ini merugikan, maka nanti akan diberikan sanksinya. Kemudian terkait tentang galat ketika teman-teman membuat akun pendataan non ASN, tentunya di sini ada 2 penyebabnya, teman-teman. Di sini kita perlu tahu yang mana ketika kita ingin mencoba untuk membuat akun pendataan, maka di sini saat nik kita ini belum didata ya oleh admin instansi di wilayah kita, maka kita ini diminta untuk melaporkannya. Berikutnya di sini yang pertama, inilah berarti penyebabnya admin instansi ini belum import data. Nah, sehingga di sini biasanya itu dari surat edaran yang diberikan oleh masing-masing instansi dan kemudian nanti akan didapatkan ya, yaitu format Excel yang seperti ini berisi tentang data-data kita. Dan berikutnya di sini kita setelah didaftarkan oleh admin instansi ke aplikasi pendataan non ASN, berikutnya teman-teman di sini barulah bisa membuat akun. Setelah kita membuat akun, berikutnya di sini kita melengkapi data dan juga konfirmasi data yang sudah diinputkan oleh admin instansinya. Berikutnya barulah kita ini bisa mencetak untuk bukti pendataan tenaga non ASN-nya, teman-teman. Yang mana di sini untuk kita sebagai tenaga non ASN ini adalah tugasnya pada saat pendataan ini adalah pembuatan akun ya dan juga registrasi, kemudian melengkapi data riwayat bekerja serta mencetak bukti pendataan non ASN. Nah, berikutnya sehingga nanti ketika kita masuk di membuat akun kita ada tampilan seperti ini, berarti kita belum didata. Selanjutnya untuk alur prosesnya sendiri ini adalah tentunya dari admin instansi atau operator ini adalah menginputkan ya atau mengimport data kita ke database, barulah nanti kita membuat akun, registrasi, melengkapi data riwayat bekerja serta mencetak bukti pendataan non ASN. Berikutnya yang kedua, kemungkinannya adalah teman-teman tidak memenuhi syarat pendataan ya. Jadi kita nggak bisa didata di sana. Karena kan di sini kalau misalkan kita lihat kembali untuk persyaratannya inilah untuk honorer THK 2 dan juga pegawai non ASN yang mendapatkan pembayaran langsung menggunakan APBN ya untuk instansi pusat dan juga untuk APBD ini untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa ya atau individu atau pihak ketiga. Kemudian kita harus diangkat paling rendah ini adalah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian telah bekerja paling singkat selama 1 tahun dan ini adalah pada tanggal 31 Desember ya 2021. Kemudian berusianya ini adalah kita paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi itu adalah 56 tahun, teman-teman. Sehingga di sini kalau misalkan kita nggak bisa juga buat akun, kemungkinan kita nggak masuk ya dalam persyaratan ini.